Oke, setelah dibongkar nih Om Tanu lalu melihat apa kabel-kabelnya. Ini kan kabel. Oke, setelah dibuka semua bautnya dan kita lihat, oh ternyata di dalamnya seperti ini guys. Dan oke guys, kembali lagi setelah makan dan istirahat, sholat. Nah, ini Om Tanu mau masang ini tadinya nih. Cuman Om Tanu decide untuk ini ngerjain TV plafonnya dulu aja. Yang mana kita udah update. Tadi yang agak susah dimasukkan kan yang kabel HDMI ya guys ya. Nah, kabel power ini ada fuse sekring bawaan dari TV-nya. TV yang Om Tanu beli. Ternyata ini dipakai nih karena kita butuh konektor yang aneh kayak gini ya guys ya. Jadi setelah konsultasi sama yang jual, ini tetap dipakai nanti nyolok sebagai powernya di monitor plafon. Cuman ini yang kabel sekring yang ke positifnya ini harus ngambil dari power sini guys. Positif negatifnya dari yang existing nih guys. Nih Om Tanu ambil dulu ya. Sorry, mana tadi? Nah, dari yang kabel sebelumnya guys. Nah, ini dia. Sorry. Tajam ya ini ya. Jadi nanti ini Om Tanu bungkus deh. Jadi tadi ini dikupas nih guys nih. Kabel positifnya dikupas yang ke sini. Ini kan sebelumnya itu udah putus nih yang atas nih, nyambung ke situ. Ini dikupas, ini disambungin ke kabel barunya yang dari fuse sekring power. Ini sebenarnya hubungannya nanti ke aki 12 volt. Lalu yang negatifnya kemana? Yang negatifnya sebenarnya nanti Om Tanu mau plannya ditaruh di body aja kayak gini nih guys. Nah gitu nanti di body. Sama aja sih negatif juga. Masa sebenarnya. Udah itu aja. Kita mau nyiapin ini dipasang. Jadi tadi itu dimasukin. Lalu untuk yang TV plafonnya gimana? TV plafonnya. Nah, ternyata kan dari bawaannya itu mounting bracketnya dipasang ya. Ini harus dilepas dulu nih guys. Mounting bracket dilepas, ditempel ke sana. Gimana cara melepasnya? Dari depan. Jadi ini karet-karetnya nutup. Jadi karet-karetnya dilepas-lepasin dulu. Ini nggak ada motornya guys ya, nggak kayak bawaan Serena C26. Jadi ya gini doang. Nah, karetnya dikelepasin. Ini baut-bautnya dibukain. Nanti ini akan mounting bracketnya lepas. Lalu mounting bracketnya dipasang. Baru ini dipasang ke atas. Oke, tungguin ya. Update guys. Jadi ini tadi part agak sulit ya. Jadi si apa namanya? Lah, kok nggak mau? Kok nggak mau cetrek? Lu. Kok nggak mau cetrek? Oke, ini kayaknya lepas ini. Ini lepas, ini nggak tahu kemana. Oke, nanti kita cari ya kuncinya ini somewhere. Oke guys, akhirnya setelah masang-masang ini belum dikasih frame, belum dirapiin karena mau nyobain kamera mundurnya dulu. Udah bener apa belum? Waduh, kok AC-nya lah. Jadi kita biarin dulu kayak gini. What happened? Kenapa harus mau milih-milih mobil? Oke, kita biarin aja dulu lah. Aduh, ini apa? Nih kalibrasi ya. Oke. Radio. Oke, radionya ada. Aduh, berisik. Pergi kau dari sini. Oke. Ini nah yang kita khawatirkan adalah kamera mundur kan. Coba kamera mundurnya bisa enggak ya? Oke, kamera mundur bisa guys. Bisa nih. Cuman emang harus dikalibrasi ulang ya. Udah kedetek, cuman gambarnya jelek banget ya.
tuh nggak, resolusinya nggak bagus ya. Ini udah nyala, udah terhubung, masih hitam, lampunya juga nggak nyala lampunya tuh. Guys, sudah sore nih, lanjut lagi ya. Untuk kamera kita mutus kabel yang ada 3 ini guys, yang ada 3 gini ini diputus semua. Lalu karena kita RCA nya nggak pakai RCA yang standar, jadi ya gini, untuk kuning yang core tengah itu masuk ke plus ya, V plus yang warna hijau. Terus untuk yang dari sininya warna coklat, yang dari kabel mobilnya coklat itu dia ke ground. Jadi ini aku colok ke RCA ground yang body. Nah ini. Lalu untuk yang kabel warna apa ini? Hitam. Ya hitam ya. Apa sih ini warnanya? Abu-abu. Aduh udah gelap guys. Abu-abu ini ref. Nah ini yang ke warna merah. Ini sinyal kali ya apa gimana nggak tahu. Nah untuk yang ke head unit yang ini nih, yang warna pink ke kabel merah yang di luar. Jadi ada 2 kabel merah ya guys. Nah ini kita mau tutup dulu, pasang ininya dulu, hazardnya, karena frame yang 10 in tadi mana ya? Oh ini nih, frame yang 10 in atau pin hazard. Jadi hazardnya dulu kita pasang. The next morning. Pagi. Oke, ini besok paginya ya teman-teman. Sorry agak rame. Jadi ceritanya sudah berhasil kepasang nih. Nah kemarin tuh kita udah kemalaman pas nyeting kamera, belum sempat nyobain kamera mundur kan. Nah sebenarnya ada yang kita dulu ya guys, kita matiin dulu gimana nih. Oke. Setelannya untuk Nakamichi MK4, ini yang Nakamichi Legend MK4 ya teman-teman, yang 6128 kemarin masuk ke settings sini ya, atau dari depan langsung ke car settings, terus ke paling sini yang paling kanan. Nah ini kan masukin kode nih, kodenya itu 1948 ternyata ya kan, terus enter. Nah untuk setting kamera mundur itu cari aja yang reverse, mana ya, reverse kontak nih, bukan, mana ya, saya lupa ingat namanya kemarin. Nih, reverse input type. Nah defaultnya emang 360 AVM. 360 AVM itu untuk yang Nakamichi Legend MK4 itu untuk kamera 360, makanya hasilnya resolusinya kurang bagus. Nah ini harus dirubah ke single reversing. Ketika dirubah nanti dia akan minta reboot ya, restart device-nya. Setelah nanti device-nya di restart, nanti mungkin nggak langsung bisa kepake. Tunggu dulu mobilnya dimatikan, nanti habis itu nanti bisa nih. Coba ya kita tes ya. Ini tuasnya kita ke N. Tuh, cuman ini garisnya masih 2 nih. Ini garis yang dari kamera sama garis yang dari bawaan head unit. Nanti kita bisa matikan salah satu aja. Gitu guys. Sekarang udah bisa nih tanpa harus ganti kameranya. Gitu. Mudah-mudahan membantu. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman yang nanti pakai 360 kamera, pakainya yang 360 AVM tadi ya. Nanti kalau 360 AVM dia akan pakai start menunya yang 360 duluan, yang mobilnya itu muter gitu. Sekarang kita nggak perlu karena mobil ini belum ada 360 kameranya. Oke, segitu dulu. Mungkin nanti lanjut untuk yang TV plafon. Ini masih ada masalah karena lampunya belum nyala nih guys ya, sama sinyalnya belum masuk ke sana. Nanti kita mau bongkar dulu yang ini untuk cari tahu kenapa gitu. Oke. Pamilom Tanu sekarang tadi ya masih 2 ya ininya, garis kamera mundurnya. Ternyata matiinnya ada di sini teman-teman. Kalau dari depan ini di car setting langsung ke sini aja. Ini ada tulisannya reverse line. Tadinya ini on kayak gini. Kalau di on tuh dia akan 2 garisnya, garis dari kamera plus garis dari mobil, dari head unit. Nah kita matikan saja di off saat ini.
cobain lagi. Nah, tinggal satu garisnya dari kamera aja. Gitu doang, gampang ya. Update dulu guys. Nah, ini kejadiannya. Jadi ternyata ketika kita ngukur tegangan di sini guys, ternyata 0 volt guys. Nah, saya juga bingung. Ini kan padahal kita nggak ngapa-ngapain, cuma ngambil kabel merah gitu ya. Ini nggak nyala, kenapa? Tegangan di sini 0 volt. Kenapa 0 volt? Root cause-nya di sini guys. Jadi ketika si head unit lama dulu masih dipakai, itu ada dua kabel besar guys yang warna putih. Kabel yang ini, yang di sebelah kiri ini, dan kabel yang di sebelah kanan itu. Kelihatan ya guys ya. Nah, kabel putih yang sebenarnya dicolok ke PNP itu sebenarnya cuma satu, yang ke head unit yang kiri doang. Nah, ini PNP-nya. Ini colok ke kabel hitam nih. Jadi kalau ke head unitnya itu hitam tuh. Jadi dia ngerubah dari kabel putih yang kiri masuk ke PNP jadi kabel hitam, head unit nyala. Problemnya adalah kabel yang sebelah kanan ini jadi floating karena nggak ada sambungan kemana-mana di head unit. Tuh, lihat, nggak ada yang cocok colokannya. Karena dia floating, ternyata ini connect ke dalam, ini nyambung ya ke atas ini lewat pilar, ke sini nyambung ke atas itu. Sehingga ini floating, yang di depan floating nggak ada tegangan 12 volt, yang sebelah sini jadi 0 volt juga, nggak ada tegangan 12 volt. Akhirnya TV-nya mati. Nah, tadi aku coba ya guys ya, ngubungkan ini kabel jumper kecil saya buat gini, yang warna hitam merah hitam ini. Aduh, cukup lepas. Jadi ini belum dipaten sih memang. Jadi buat ngetes aja, saya coba mengalirkan 12 volt gitu ya, dari kabel yang kiri ini yang putih ke kabel kanan yang tadinya floating, ngambil 12 voltnya aja. Dan akhirnya apa yang terjadi? Ini jadi bisa nyala 12 volt. Nah, itu dia problemnya guys. Kita cuma butuh 12 volt di sini. Karena kabel yang akan kita pakai itu hanya kabel merah dan kabel hitam atau ground ya. Ground juga sebenarnya bisa pakai bodi mobil. Itu guys, nanti aku update lagi setelah ini dirapin dengan lebih permanen, supaya nanti kita bisa pakai dan pasang lagi roof monitornya yang udah aku turunin. Oke, kita tunggu update-nya. Oke, update. Jadi saya pakai pin aja, jadinya gini. Colok ke sini pakai pin. Terus ini bisa dibuka dari sini, dan ini dicangkok dari dalam, dari sini nih. Kelihatan ya? Ini hitamnya ke hitam. Ya kan? Hitamnya ke hitam. Nah, merahnya ke kuning dia ternyata. VCC-nya kuning ke merah sini, merah ke VCC 12 volt yang akan naik ke situ. Jadi ya teman-teman, dibutuhkan sebenarnya kabel ginian lagi nih. Atau enggak kalau mau barbar ya cangkok aja, potong-potong sambungin gitu ya. Cuman saya nggak mau kayak gitu. Udah cukup yang dicangkok tadi, yang kamera mundurnya aja. Oke, kita coba ya, kita pasang ya kayak apa. Oke, update setelah dipasang. Dan benar udah nyala, udah ada listriknya, tinggal kita cari source-nya yang HDMI ini apakah nyambung ke USB yang situ. Soalnya USB-nya tadi kita tes udah nyala sih, USB-nya masuk ya. Nah, sekarang tinggal USB to HDMI-nya nih. A few moments later. Halo guys, ketemu lagi guys. Oke, jadi tadi ada sedikit isu di sini, tapi sekarang sudah enggak. Tuh lihat, udah masuk ya gambarnya ya. Cuman emang enggak tajam ini apa ya? Mungkin kualitasnya SD kali ya. Tapi lumayan. So far, tadi step yang kelupaan adalah ngerubah output yang ada di sini guys. Kalau kita lihat di car settings, masuk ke tadi sini ya, ke menunya utamanya, di sini ada AV out nih guys. Tadi di sini off. Begitu kita klik on, langsung keluar di sini walaupun via USB HDMI gitu guys ya. Oke, segitu dulu. Mantap, so far oke semua. Coba kita rubah jadi kamera mundur. Loh, nah itu dia kameranya.
kameranya gitu guys. Aman ya. Dadah, sampai ketemu di Family Om Tanu episode berikutnya. Guys, sekarang Om Tanu mau ganti kamera belakang ini guys. Nih, ini kan ada di dalam di Serena C26, bawaannya begini guys, belum AHD. Nah, ini akhirnya bisa kebuka guys. Gimana caranya? Jadi ini tuh tadi begini guys. Waduh berat. Ini kancingnya cuma gini doang. Tuh. Kalau teman-teman buka dari belakang tuh kan gini nih. Nah, gini kan. Ini tuh ada kancing satu. Buka aja pakai obeng minus tengahnya. Buka tengahnya, yang kan ada dua ya. Buka yang luar, yang dalamnya dulu, dicongkel. Nanti kalau udah keluar separoh, congkel yang luarnya, cetrek gitu. Nah, lalu ini juga pegangan ini ya guys tuh. Pegangan ini kuncinya ada di sini nih guys. Jadi dua ini kupingnya ada dua, ini harus diangkat. Nah, jadi gitu. Diangkat dikit, terus tarik. Nah, kalau dua ini udah kebuka, tinggal di seret, drag, tarik dari bawah, gebrek, tarik dari sana. Terus yang depannya udah kebuka. Tarik aja guys, tuh kebuka kan. Nah, kameranya ada di mana? Ada di sini. Mana? Nih dia kameranya nih. Ini rumahnya. Jadi buka dulu ini. Terus tadinya mau didorong, cuman karena ketutup sama frame ini, jadi aku mau buka dulu nih frame apa namanya, dudukan plat nomor. Oke guys, tunggu. Ternyata nggak bisa didorong guys, karena di ini ada rumahnya nih guys. Jadi mau nggak mau kita bongkar ini garnisnya, itu bongkar supaya nanti rumahnya bisa dicabut. Bentuk kameranya kayak gini guys setelah dibuka. Nah, ini kedap airnya nanti kita pakai. Terus ini nanti kita keluarkan dari rumahnya. Oke, lanjut. Oke, jadi ini kita pasang lagi, soalnya ini soketnya beda dengan kamera yang mau kita pasang. Kamera yang kita pasang tuh udah RCA, yang ini kita butuh soket ininya nih untuk connect ke situ. Jadi ini biarin aja, suatu saat kita mau pakai lagi, jadi tinggal cangkok. Nah, ini tinggal dipotong gitu ya, nanti disambung lagi kalau mau dipakai lagi. Nah, ini kalau kita lihat dari body ke kamera, merah itu nyambung ke hijau, hitam itu nyambung ke biru, kuning tetap kuning, putih ke hitam. Ruwet nggak tuh?